Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita agar semua aktivitas yang kita jalankan berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baiklah para siswa dan siswi kelas 10, sebelum kita membahas pembahasan yang akan kita bahas hari ini, kita akan ulas kembali sebelumnya sedikit pembahasan yang kemarin tentang sejarah perkembangan Islam, yang mana secara historis bahwasanya perkembangan Islam ini ada 5 periode. Yang pertama periodenya Nabi, yang mana ini periode yang paling terbaik, kurun yang paling terbaik. Khairul kurun kurni, kata Nabi. Paling bagus-bagusnya kurun adalah kurunku. Tsumma yalihi. Yang kedua adalah kurun daripada sahabat atau periode masa sahabat. Nah, ini masih baik pula dikatakan oleh Nabi, karena ini kurun yang betul-betul dekat dengan Nabi. Setelahnya Nabi, belajar Nabi dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat belajar kepada langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu yang sahabat dapat dari Rasul betul-betul masih asli dan betul-betul dekat sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Periode yang ketiga yaitu periode ijtihad serta kemajuannya. Nah, ini diisi oleh para tabi'in, para pengikut daripada sahabat. Nah, ini pun masih disebut dengan kurun terbaik oleh Rasul. Kenapa? Karena para tabi'in pada saat itu, salah satunya Imam Hasan Al-Basri, pemimpinnya para tabi'in, itu pun masih belajar kepada para sahabat. Salah satunya yaitu sahabat Anas bin Malik. Nah, beliau Hasan Al-Basri masih belajar kepada para sahabat, sehingga ilmu yang dia dapat betul-betul sanadnya masih dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kesanadan ilmu selalu dijaga dan itu akan dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu periode taklid. Nah, ini periode pada zaman tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in ini banyak yang pecah, sehingga banyak sekali perpecahan di dalam agama Islam, sehingga pada saat itu periode taklid itu mengalami kemunduran yang cukup pesat, sehingga banyak sekali perpecahan umat agama. Yang terakhir periode kemajuan sampai sekarang pada saat ini, sehingga kita bisa menikmati ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dari guru-guru kita, yang guru-guru kita dapat dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena sanad ilmu sangat penting dan itu akan dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika kita belajar agama, ketika kita belajar masalah furu'iyah, masalah syar'iyah, maka haruslah kita mencari guru yang terbaik. Bahkan Syekh Hashim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, beliau menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Adabut Ta'lim wa Muta'alim, bahwasanya sebelum kita belajar, kita harus tahu bagaimana kesanadan ilmu guru tersebut. Apakah sanad ilmu tersebut sampai kepada Rasul, apakah tidak? Karena kenapa? Karena sanad ilmu itu sangat penting dan itu betul-betul akan dipertanggungjawabkan. Karena ilmu ini bukan main-main. Ilmu ini akan dipakai sehari-hari. Ketika sudah dipakai sehari-hari, kalau tidak ada sanadnya, maka itu takutnya ilmu tersebut ditolak. Mardudatun la tuqbalu, betul-betul ditolak dan tidak diterima. Nah, untuk pembahasan yang
akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang ibadah dan juga karakteristiknya. Sebelum kita mengetahui dalamnya ibadah sampai karakternya, kita harus mengetahui definisi atau pengertian daripada ibadah. Ibadah ini secara bahasa adalah yang disebut dengan ta'at atau atu. Semua hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diposisikan sebagai hamba dan Allah sebagai Khalik ataupun Rob yang harus betul-betul kitanya taat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang disebut dengan khudu ataupun tunduk. Sejatinya seorang hamba itu harus nurut, harus patuh kepada Tuhannya, harus tunduk apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamba harus betul-betul mengikutinya, umat harus mengikutinya. Karena kita mau ke siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kami ya Allah, dan kami meminta tolong kepadamu ya Allah. Di ibadah kita berbentuk taat, di ibadah kita berbentuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meminta tolong, karena yang hanya bisa menolong sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang disebut dengan adzal ataupun hina. Orang yang beribadah sedang melaksanakan ataupun menunjukkan daripada ketidaksempurnaannya, karena yang maha sempurna daripada yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita sebagai manusia, sebagai hamba tidaklah sempurna. Bahkan sering kita dengar bahwasanya manusia itu tidak lepas daripada salah dan dosa. Artinya betul-betul manusia itu memang tidak sempurna, sehingga untuk apa ketika manusia tersebut sombong, mempunyai harta, memiliki jabatan tinggi, memiliki ilmu yang banyak, memiliki otak yang sangat cerdas, apa yang mau disombongkan? Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk daripada pengabdian. Karena kalau misalkan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita memang tidak diperhatikan. Karena sejatinya kita sebagai umat muslim hidup di dunia ini bukan hidup selama-lamanya, tetapi hidup hanya sementara untuk mencari di mana letaknya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah itu ada dua. Yang pertama, ada ibadah yang memang ibadah tersebut sering dikucilkan dan di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita tahu bahwasanya banyak ibadah nanti yang akan disebutkan macam-macam ibadah. Nah, ibadah ini secara global ini ada dua. Yang pertama, ibadah yang memang ibadah tersebut dinilai kecil oleh orang, tetapi di situ betul ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau menolong daripada lalat yang tercebur dalam mangsi atau tempat tintanya. Pada saat itu Imam Ghazali sedang menulis, Imam Ghazali kemudian melihat daripada si lalat tersebut kecebur ataupun masuk ke dalam si tempat tinta tersebut. Akhirnya ditolongin sama Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali membiarkannya sehingga Imam Ghazali meninggalkan daripada tulisannya tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala ngomong kepada para malaikat, "Wahai malaikat, lihatlah hambaku, lihatlah daripada umat muslim yang suka menolong walaupun itu pertolongannya dianggap kecil oleh orang lain, tetapi aku ridho." Sehingga Imam Ghazali masuk ke dalam surga karena menolong lalat.
Yang kedua ada ibadah yang betul-betul dianggap orang lain itu ibadah yang paling bagus, ibadah yang betul-betul paling mantap, sehingga orang tersebut melihat kalau orang ibadah melakukan ibadah itu disebut dengan orang soleh. Tetapi tidak, tidak mungkin. Bukan berarti ibadah tadi itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang ibadah itu tergantung kepada niat. Ketika niatnya bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Ketika niatnya pun jelek, maka hasilnya pun akan jelek. Seperti sebagaimana di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan, bentuk ibadah apapun itu, sekecil apapun ibadah itu, betul-betul niatnya harus betul. Nawaitulillah, saya niat ibadah karenamu ya Allah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia, bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena ingin dipuji orang lain, tapi aku beribadah karenamu ya Allah. Raditu billahi robba, aku ridho Tuhanmu ya Rob. Wabil islami dina, dan Islam adalah agamaku. Apapun yang diperintahkan oleh agama Islam, apapun yang dilarang oleh agama Islam, akan aku lakukan. Kemudian ada yang disebut dengan macam-macam ibadah ataupun bagian-bagian daripada ibadah. Nah, ibadah ini, macam-macam ibadahnya ini ada dua. Yang pertama ada ibadah yang disebut dengan ibadah khos ataupun ibadah khusus, ataupun yang disebut dengan ibadah mahdoh. Yang kedua ada lagi ibadah yang am ataupun umum. Nah, ini biasanya disebut dengan ibadah goyer mahdoh. Baik, ibadah mahdoh yang pertama. Ibadah mahdoh itu apa sih? Ibadah mahdoh itu adalah sebuah ibadah yang khusus, perbuatan dan praktik yang menghubungkan antara hamba dengan Kholik, menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ataupun melalui cara yang telah ditetapkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti hanya kita ingin melaksanakan sholat. Sebelum sholat kita harus berwudu. Wudu yang kita laksanakan harus sesuai dengan wudunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam fikih ada yang disebut dengan mazahibul arba'ah, 4 mazhab. Dari mulai mazhab Imam Hanafi, kemudian mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, sampai yang terakhir mazhab Imam Ahmad bin Hambali. Dan itu semua sesuai dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berbeda-beda? Pendapat mereka berbeda-beda. Mereka mempunyai dalil, kesadaran ilmu yang dalil. Karena sahabat pada saat itu semua kan enggak melihat Rasulullah secara terus menerus, nggak setiap waktu melihat Rasulullah. Rasulullah juga pulang. Yang melihat Siti Aisyah kalau misalkan di rumah. Kalau di masjid yang dilihat oleh para sahabat. Kalau misalkan lagi musyawarah yang dilihat oleh siapa? Oleh para sahabat-sahabat terdekatnya. Artinya apa? Mereka yang betul-betul melihat percontohan ataupun praktik dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mempunyai dalil masing-masing, sehingga yang mazhabul arba'ah ini, 4 mazhab ini betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti wudu dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dimulai daripada niat, kemudian membasuh wajah sampai kita membasuh kedua tangan, batasannya dari mana sampai mana, kemudian mengusap sebagian daripada kepala, batasnya mana, sampai yang terakhir adalah mengusap daripada kedua kaki kita, batasannya sampai mana. Dan kita harus tahu, karena itu memang kebutuhan kita, memang itu praktekan sehari-hari kita yang harus kita lakukan. Karena ibadah sholat harus
didahului dengan wudhu, karena syarat sah daripada sholat adalah suci dari 2 hadas. Hadas kecil bisa hilang dengan sebab wudhu, hadas besar bisa hilang dengan sebab mandi. Karena kita ibadah ini harus betul-betul berusaha bagaimana caranya ibadah ini memang sah secara standarisasi fikih. Masalah diterima atau tidaknya itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada lagi yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh ini adalah ibadah yang ibadah yang secara umum, yaitu ibadah praktekan antara kita dengan sesama kita, artinya dengan sesama manusia. Seperti kita menolong tolong menolong, membantu daripada orang-orang yang kesusahan dan yang lain sebagainya, sehingga hubungan antara kita dengan tetangga kita, hubungan antara kita dengan sesama kita itu selalu berjalan dengan yang baik, selalu berjalan dengan baik. Maka Nabi pernah mewasiatkan kepada sahabat yang bertanya, la takdob, kata Nabi, jangan marah, jangan mudah marah. Sampai Nabi berulang 3 kali, jangan marah. Artinya apa? Ketika kita hidup bertetangga, senggol sedikit, kita mungkin ada yang dibicarakan ataupun sampai kita terusik ataupun sampai kita sakit hati, sabarlah, takdob, jangan sampai kita marah, karena marah tersebut merupakan daripada bisikan setan. Nah, oleh sebab itu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam ibadah ini harus betul-betul nawaitulillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang pada saat ini yang masa pandemi belum usai-usai, dari tahun kemarin, kita sejatinya harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta tolong supaya dijauhi daripada pandemi ataupun penyakit COVID-19 ini, sehingga kita melakukan aktivitas secara lancar dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan cara berwudu, kita selalu mencuci tangan, kita selalu menjaga kebersihan, kemudian kita ibadah lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita meminta agar selalu disehatkan dan dijauhi daripada penyakit COVID-19 ini dan penyakit-penyakit yang lainnya, terutama adalah penyakit hati, karena hatilah yang menentukan. Manusia ini ada 3 komponen. Yang pertama ada akal, yang kedua ada hati, dan yang ketiga ada nafsu. Puncak daripada manusia di dalam jiwa dan dirinya, di dalam jiwa dan raganya adalah hati. Akal hanya memfilter daripada hati dan nafsu. Maka oleh sebab itu kita melakukan segala macamnya harus betul-betul sesuai dengan standarisasi fikih, bagaimana caranya kita ibadah sah, sehingga ibadah yang kita lakukan betul-betul ditanggung jawab, betul-betul ada yang menanggung jawab. Siapa yang menanggung jawab? Guru kita. Guru kita ditanggung jawab oleh gurunya, gurunya ditanggung jawab oleh gurunya lagi, sehingga kita ibadah dengan tenang. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berwudu, dengan cara sholat, berdoa, wasta'inu bisobri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita selalu dijauhi daripada penyakit. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi, diri pribadi, dan umumnya kepada para siswa dan siswi sekalian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.